Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam webinar UMKM Go Digital seri kedua dengan tema optimalisasi konten dan iklan digital untuk meningkatkan penjualan UMKM yang diselenggarakan oleh Marte Media. Perkenalkan, saya Natalia Dewi Mumpuni yang akan memandu jalannya kegiatan sebagai moderator hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya untuk mengikuti webinar kali ini. Webinar ini sebagai upaya untuk membantu kawan-kawan UMKM untuk strategi digital marketing yang relevan dan praktis. Sebelum kita memulai, akan saya sampaikan beberapa hal teknis. Yang pertama, selama pemaparan narasumber, mohon peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian pertanyaan bisa disampaikan pada chat room yang ada dan nanti akan kami bacakan pada saat sesi diskusi. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan disiapkan dan dibagikan oleh host melalui chat room. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi yang pertama, kita akan melakukan polling singkat terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu menjawab polling yang muncul yang ada di layar. Ya, silahkan Bapak dan Ibu dan kawan-kawan sekalian untuk mengisi pollingnya ya. Sudah, bisa kita buka hasilnya? Oke, baik. Dari polling bisa kita lihat ya, Bapak Ibu, ternyata sudah pada mengisi. Oke, jadi ternyata ada 44% yang sudah memiliki usaha yang sedang berjalan. Kemudian ada 6% yang baru memiliki usaha kurang dari 1 tahun. Dan juga 50% sedang mempelajari menjajaki ide usaha. Kemudian dari segi modal awal, 73% kurang dari 5 juta. Kemudian 27% lebih dari 10 juta. Kita lihat di poin ketiga, rata-rata omsetnya per bulan 64% kurang dari 5 juta, kemudian 21% antara 5 sampai dengan 10 juta, dan yang terakhir 14% lebih dari 10 juta. Nah, mungkin hal ini bisa jadi gambaran nanti Bapak Ibu narasumber untuk bisa memberikan materi dan juga diskusi yang lebih mengena terkait dengan hasil polling yang sudah ditampilkan barusan. Baik, Bapak dan Ibu, kiranya sekarang sudah waktunya kita mulai untuk pemaparan materi ya. Hari ini akan ada dua narasumber yang akan menyajikan materi. Yang pertama ada Mas atau Pak ini ya, Mas Regif Dewangga, dan yang kedua ada Mbak Florenza gitu. Nah, saya perkenalkan dulu beliau yang masih muda tapi ternyata segudang prestasinya ini ya, Mas Regif Dewangga. Ya, beliau co-founder inkubator Desa Cerdas, kemudian foundernya Crypto Center Institute, dan lain sebagainya. Banyak sekali eh, yang sudah beliau lakukan dan masih dilakukan ya, terkait dengan bidang untuk eh, hal-hal terkait dengan digital ya, dalam kaitan dalam bisnis gitu. Nah, Pak Regif kali ini akan menyampaikan materi terkait
cara membuat konten yang menjual dan strategi beriklan dengan budget terbatas. Nah, kira-kira tadi Pak Regif sudah ada gambaran ya Pak Regif, omsetnya, kemudian modal awalnya. Nah, ini bisa jadi bahan Pak Regif untuk lebih eh, memberikan pendampingan yang lebih eh, mengena begitu ya. Silahkan Pak Regif untuk waktunya kami persilahkan bisa memulai untuk memberikan pemaparan. Oke, terima kasih Mbak Natalia Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Waalaikumsalam. semua. Terima kasih buat Apta Media yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan kegiatan webinar kedua kita ya. Semoga materi hari ini bisa memberikan dampak yang baik untuk ke depan, untuk usaha teman-teman semua ya, supaya lebih maju dan berkelanjutan. Untuk itu, saya langsung coba ke inti materi, karena memang cukup panjang nih materinya. Eh, kita akan bahas mulai dari teorinya dulu ya, teman-teman ya, tentang bagaimana cara untuk mengoptimalisasi konten dan membuat iklan digital guna meningkatkan penjualan teman-teman semua. Tuh. Oh ya, boleh nanti teman-teman invite juga Instagram saya atau TikTok saya nanti pada akhir materi ya, supaya bisa langsung touch up. Oke. Ready? Go! Ready? Kita coba lihat studi kasusnya nih, iklan dari Erigo ini ya. Kita lihat dulu teman-teman. Oke, nah teman-teman udah melihat ya bagaimana konten videonya sangat singkat tapi bisa menarik gitu ya. Karena memang membuatnya pun itu ada konsep yang dibangun gitu. Di mana si IKEA ini menampilkan ikon yaitu seekor monyet gitu ya, anak monyet ya, istilahnya yang catchy juga yang menarik mata gitu. Dan ada informasi yang tersirat di situ. Uh, Hook yang ditampilkan di konten itu adalah uh, bahwa IKEA sedang ada garage sales atau diskon besar-besaran. Jadi kita diajak untuk segera ke toko sebelum barang-barang diskon itu habis gitu. Karena stoknya beda-beda di setiap toko tuh stoknya berbeda-beda. Maka dari situ kita coba menyimpulkan bahwa IKEA ini menggunakan strategi digital yang multi channel ya gitu. Multi channel baik itu di sosial media maupun di kanal-kanal digital lainnya gitu. Nah, strategi IKEA ini tujuannya adalah bagaimana supaya mereka tuh bisa menawarkan pengalaman belanja multi channel tadi atau omni channel dan bisa memperkuat posisinya di e-commerce tanpa harus membuat sepi toko offline atau toko fisiknya. Nah, bahkan mereka menggunakan teknologi AR juga ya, augmented reality untuk membantu konsumen tuh memadu-madankan, menempatkan furnitur-furnitur mereka secara virtual sebelum membeli. Ada aplikasinya, kalau di Play Store tuh bisa teman-teman download, ketik IKEA aja gitu. Nah, dari situ, dari eksperimen itu, IKEA berhasil mempertahankan relevansinya di pasar ya secara kompetitif di mana di tengah lesunya daya beli ya gitu, tapi dia tetap bertahan dan terus berjalan gitu dengan kondisi yang mungkin tidak kondusif untuk saat ini ya karena daya beli masyarakat lagi turun gitu, tapi dengan strategi itu mereka terus berevolusi supaya bisnisnya itu nggak turun gitu, minimal bertahan sambil pelan-pelan tumbuh dan berkembang gitu. Nah, tentunya IKEA ini eh, tidak lepas dari
konsep digital yang benar-benar dijalankan secara komprehensif gitu, mulai dari konten, terus e-commerce-nya juga, terus melibatkan toko offline-nya juga, ya kan? Terus juga iklannya juga gitu. Jadi ini rutin mereka jalankan gitu. Mungkin nanti setelah webinar ini di sosial media teman-teman tuh pasti akan muncul iklan IKEA nanti. Biasanya gitu. Ya, karena kita di capture ini di data gitu ya. Direkam juga gitu. Oke, berikutnya coba simak ya video dari Erigo. Oke. Kalau di video kali ini, Erigo coba untuk memamerkan gitu ya, menampilkan crowd event yang baru saja mereka lakukan bahwa kolaborasi antara Kopi ABC dan Erigo tuh pecah gitu ya, hype. Ternyata banyak yang hadir, ada alat musik di situ, terus ada juga showcase ya, produk-produk Erigo, terus ada kopi sambil ngopi gitu kan. Jadi pengalaman yang dihadirkan oleh Erigo, kolaborasi dengan Kopi ABC ini adalah di mana kita bisa ngopi sambil milih produk Erigo yang mungkin lagi diskon atau lagi promo gitu. Nah, kolaborasi ini biasanya penting. Mereka pasti riset dulu ya, sebelum melakukan kolaborasi bahwa target pasarnya Erigo itu kan anak-anak muda gitu ya, 30 tahun ke bawah, yang notabene pasti suka ngopi gitu. Nah, mereka coba untuk mix atau sharing market ya, market yang suka ngopi ABC sama market yang memang sering belanja produk-produknya Erigo, mereka combine sehingga ada pengalaman baru di situ. Dan dua-duanya hasilnya bisa lebih menguntungkan. Nah, ini salah satu strategi yang diterapkan oleh Erigo tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada event, itu jangan 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 sampai nggak di videoin untuk bahan konten, ya. Kalau perlu banyak videonya, dari yang cuma nanya, ya, CLBK istilahnya ya, cuma lihat beli kagak. Nah, kita videoin gitu ya. Terus ada yang nanya, nawar, sampai ke pembayaran itu kita videoin semua kalau bisa. Pada saat event ya, pada saat event supaya itu bisa jadi bahan konten kita, social proof yang memang konkret gitu ya, yang objektif bisa dilihat oleh uh, follower-follower ataupun teman-teman kita di dunia maya gitu. Jadi video-video offline ya, dari event offline itu jangan sampai dilewatkan gitu. Kalau memang harus sewa orang ya sewa aja gitu, dengan apa, jam tertentu kan, 2 jam atau 3 jam eventnya kita bayar orang untuk capture, untuk foto, untuk video juga gitu. Karena itu sangat penting ya untuk social proof usaha kita gitu sebagai bahan konten dan promosi. Artinya Erigo dengan strategi digitalnya itu benar-benar bisa menguasai market share fashion di Indonesia ya. Mungkin ya 20-30% mereka udah ekspansi ke semua provinsi gitu. Artinya offline yang berkembang, online yang juga berkembang. Bahkan kalau salah satu di antara kita tahu beritanya, Erigo itu pernah live ya, live sama Raffi Ahmad dan omsetnya tuh 2 sampai 4 miliar sekali live. Mungkin bisa di Google nanti ya, gitu. Nah, mereka memanfaatkan kanal-kanal itu semaksimal mungkin, gitu. Jadi strategi yang diterapkan Erigo ini udah ampuh, baik dari website, mereka bedakan dengan e-commerce, media sosialnya punya treatment atau perlakuan sendiri gitu ya, serta kolaborasinya mereka nggak pernah tinggal, baik dengan influencer, artis atau brand lokal seperti Kopi ABC. Bahkan yang lebih spektakuler, Erigo ini udah sampai ke New York Fashion Week. Nah, mereka berani bayar artis untuk ikut ke sana, ke New York Fashion Week, supaya brand mereka tuh bisa masuk ke pasar New York sana gitu. Artinya ini udah sangat luar biasa lah, bisa kita contoh lah untuk dijadikan tolak ukur atau
acuan kita supaya usaha kita pun bisa berkembang gitu dengan strategi-strategi yang mereka buat ya. Oke, kesimpulannya adalah dengan memanfaatkan berbagai platform digital ya, itu bisa meningkatkan kesadaran merek. Merek kita bisa dikenal, loyalitas pelanggannya bisa lebih long lasting, lebih lama, dan penjualannya otomatis pelan-pelan bisa meningkat gitu. Contoh-contoh yang tadi teman-teman lihat itu menunjukkan bahwa kunci sukses ya dalam digital marketing itu bukan berapa banyak biaya yang kita keluarkan, tapi seberapa sering kita mendapatkan penjualan atau seberapa terkenal populer brand kita di mata pelanggan atau calon pelanggan. Nah, sehingga kuncinya adalah komitmen dan konsisten pastinya ya, dipadu dengan inovasi, interaksi, dan kemampuan untuk bisa terhubung dengan calon-calon pembeli kita secara emosional. Jadi konten-konten ini harus yang bisa menggugah emosional calon pelanggan kita gitu. Bukan konten yang flat konten kayak gitu udah terlalu mainstream mungkin. Jadi kita harus bisa memahami karakteristik calon pelanggan kita dan menyentuh hati mereka dengan produk-produk kita. Pain point-nya di kebutuhan dan kekurangan mereka atau problemnya mereka. Itu yang kita buat konten gitu istilahnya ya. Tuh. Nah, ini disimpulkan dari tadi yang kita lihat dan kita dengar. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa teman-teman tiru ya, bisa dimodifikasi sendiri nanti sesuai dengan karakteristik produknya masing-masing ya. Yang pertama, seorang pengusaha itu harus memahami produk dan pelanggan dengan melakukan customer deep dive ya, dengan melakukan customer deep dive. Nanti customer deep dive ini ada tools-toolsnya lah. Nanti akan saya urai di slide berikutnya. Lalu kita bisa menggunakan cross channel content multi platform. Kita share di story WhatsApp ya, link kontennya baik itu Instagram, TikTok dan sebagainya. Nanti teman-teman kita yang di WhatsApp itu akan mengklik dan mereka otomatis akan mengarah ke konten yang kita share. Dan di situ kalau kontennya bagus, mereka akan interaksi. Dari interaksi mereka suka, mereka follow, lama-lama mereka akan coba gitu produknya. Terutama ketika kita melakukan promosi atau diskon gitu. Nah, ini tahapan-tahapan yang memang teman-teman pasti lalui lah gitu. Nah, ketika memang sudah ada hasil dari organik itu, teman-teman bisa mulai memaksimalkan push gratis itu kayak di TikTok gitu. Ketika posting konten, itu biasanya viewernya udah lumayan kan, 100 sampai 200 viewer. Jadi kalau mau awareness-nya lebih jauh, gunakanlah TikTok. Tapi kalau untuk eksistensi branding, itu kita bisa pakai Instagram gitu. Jadi tinggal pemilihan channel-channel yang sesuai aja gitu. Upayakan semua konten kita masuk ke semua channel itu, ya, gitu. Baru setelahnya kita melakukan eksperimen dengan beriklan ya budget-budget kecil 50.000, 100.000 gitu, untuk tahu animo atau respon dari calon-calon pelanggan kita tadi. Nah, dari iklan itu kita jangan hard selling langsung, ya, jangan hard selling langsung. Kita bisa mendapatkan leads dengan cara membuat webinar, ya, webinar kopi, webinar fashion, atau apapun itu, otomatis kita dapat database pelanggan nanti. Baik itu nomor HP, WhatsApp group, atau channel. Baru kita lakukan evaluasi secara bertahap. Nah, ini tahapan-tahapan flow yang teman-teman akan lalui flow prosesnya seperti ini. Tuh. Oke. Berikutnya, setelah teman-teman memahami flow prosesnya, maka teman-teman akan menentukan tools yang digunakan. Ya, menentukan tools yang digunakan. Mulai dari customer deep dive atau meriset dan mengenali audiensnya. Ya, tools yang biasa saya gunakan itu adalah ChatGPT. Ya, terus Google Form. Nah, biasanya dua itu, kombinasi ampuh. Terus kadang-kadang ngelihat juga sih di Instagram Insight ya, ataupun Google Trends untuk tahu dulu nih tren pasarnya lagi ngapain sih gitu. Baru setelahnya, setelah kita dapat poin-poin tersebut yang kita butuhkan, kita jahit ya, kita racik untuk jadi konten. Nanti konten itu akan fokus ke storytelling seperti di Erigo dan juga di IKEA tadi. Kalau bisa jangan foto, kalau bisa teman-teman. Pastikan mulai dari besok itu upayakan konten teman-teman tuh video semua, short video, ya.
30 detik, 15 detik, 10 detik oke lah. Untuk pemula itu udah oke. Jangan terlalu panjang ya. Kita buat yang singkat tapi ngena. Ada hook yang memang menarik tadi ya. Hook itu bisa dari 3 aspek, problem ya kan, terus ada produk, ada juga promotion. Nah, problem pelanggannya apa? Ya, kita tonjok gitu kan di situ lewat konten kita. Contoh kayak kayak ngopi gitu. Hari gini belum belum coba di kopi. Waduh, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang agak kontroversi juga bisa gitu ya, mengundang konflik. Nggak apa-apa kita agak dibully-bully gitu, itu malah bagus ya. Kebanyakan kan kalau kita lihat berita-berita politik itu kan banyak rame karena memang eh, mau dibully gitu istilahnya gitu. Dia dia mengandung unsur yang kontroversi tadi gitu. Ya, storytellingnya dan hooknya jadi lebih tepat sasaran ya gitu. Baru nanti kalau teman-teman udah nyobain buat konten, kita buat jadwal kontennya mingguan. Nanti ada di slide akhir, saya akan kasih contoh jadwal konten mingguannya gitu. Nah, untuk media sosial kalau nggak bisa 3 ya, kalau nggak bisa 3 minimal 2 lah. 2 platform gitu ya. 2 platform, upayakan Instagram sama TikTok. Nah, kalau Facebook ini mungkin di Facebook Group teman-teman main ya, di Facebook Group karena memang usernya atau anggotanya banyak banget kan Facebook Group itu gitu. Kalau YouTube agak berat, teman-teman harus punya tim gitu. Jadi upayakan main di Instagram sama TikTok dulu gitu. Habis itu baru kita lihat apa sih engagementnya ada nggak gitu. Kita evaluasi. Kalau ada, pastikan dibales. Komen-komen itu serece apapun dibales saja. Biar seneng. Jadi orang komen konten kita tuh seneng gitu ya. Bentuknya seperti itu. Nah, kita akan praktek penggunaan tools ChatGPT ya, teman-teman. Di sini ada contoh prompt yang sudah saya buat ya. Di mana ini adalah prompt untuk customer deep dive dari kopi, produk kopi ya. Nah, kita coba ada 3 subjek ya, 3 bagian, 3 bagian dalam satu prompt. Latar belakang, latar belakang kita, kondisi kita, terus tujuan kita apa. Nah, promptnya seperti ini. Nah, yuk kita langsung coba ya. Kita copy di sini. Saya klik dulu. Ini saya pakai ChatGPT yang gratis ya. Jadi nggak perlu berbayar teman-teman. Cukup pakai yang gratis juga udah bisa ya. Nah, oke, kita kita coba paste di sini ya. Nah, ini kita paste dari materi tadi, promnya ya. Terus kita coba untuk enter ya. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa nih ya. Kita coba lihat. Nah, masih loading ya. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tahapan untuk menggali calon potensi customer. Nah, dari prompt yang sudah saya copy dari materi tadi, gitu. Nah, ini jawaban dari ChatGPT-nya. Jadi goals-nya adalah meningkatkan branding secara organik, mendapatkan penjualan, dan juga efisiensi biaya promosi.
Maka tahapan yang dijawab atau dibuat berdasarkan rekom dari ChatGPT itu mulai dari langkahnya memprofile konsumen ideal kita, ya, gitu. Terus memapping pain and gain, gitu ya. Terus baru cek kompetitor, kita lihat kompetitor kita siapa, gitu kita amati. Baru habis itu cari komunitas. Nah, untuk konten strategi ya, yang fokusnya organik, nggak pakai biaya ya, organik ini, itu mulai dari konten edukasi, story behind product ya, kayak pas ngebuat kopi, ngeracik kopi gitu ya, ngerostingnya, ngebungkusnya, segala macam itu kita buat videonya. Terus ada juga konten shop sellingnya juga gitu. Baru nanti konten live review langsung, jadi kayak event-event gitu ya. Kita buat konten jadi natural, lebih natural untuk live review ini. Baru konten challenge atau konten gimmick ya, seperti giveaway dan sebagainya gitu. Nah, ini konten strategi untuk organik fokusnya. Kalau untuk yang berbayar, ya, teman-teman bisa buat promo paket, ya, promo paket produk yang cukup menggiurkan. Itu beli beli dua gratis satu atau apapun itu ya. Budgetnya nggak usah gede-gede iklannya, ya, disesuaikan aja gitu kan. Termasuk untuk di TikTok juga sama, gitu ya. Nah, habis itu baru ini jadwalnya nih, ya, hari Senin posting edukasi juga ngiklan 25.000. Nah, hari Selasa main polling di story, ya kan? Hari Rabu posting testimoni pembeli sama ngiklan yang arahnya ke DM, direct message, supaya ada follower. Jadi bisa arah iklannya ke DM, lebih ke DM. Habis itu buat konten proses produksi, ya, untuk di Instagram dan di TikTok. Instagram Reels dan TikTok. Hari Jumat promo spesial via story, ya, via story. Jadi nggak diposting di feed tapi di story, gitu. Hari Sabtu live, live kopi bareng. Apa topiknya silakan dibuat aja. Baru Minggu feedbacknya kita rangkum, kita evaluasi, baru planning lagi untuk konten minggu depannya. Nah, ini ritme hariannya udah kebuat semua nih. Enak banget nih, ya. Jawabannya padat, komprehensif, tapi sederhana gitu. Bahkan ini kita dikasih untuk cara ngebuat kontennya juga nih. Foto kopi saset di tangan dengan backdrop minimalis. Video 15 detik menuang saset, ya. Kopi kemasannya dituang, terus kita ngajak yang lihat untuk nyobain juga di rumah gitu. Before after, perbedaan kopi saset biasa sama kopi petik merah punya kita gitu. Baru kita nanya random orang-orang dengan topik kata mereka tentang kopi. Nah, tentang kopi kita ini apa gitu. Dalam bentuk testimoni ya gitu. Pembelinya random aja. Yang penting dia udah beli produk kita, terus kita tanya. Baru di SS. Biasanya SS-an tuh jadi konten juga. Gitu. Baru story, cara order atau promosi paket hemat. Nah, CTA penting yang ada di setiap konten ya, di deskripsi itu ada DM untuk pesan, link WA di bio, link e-commerce di bio, atau komen kalau mau kirim sampel dan sebagainya. Gitu. Bahkan ini ditawarin lagi nih, blueprint 30 hari growth plan. Nah, kita bisa dapat lagi. Coba kita lihat ya. Bu, emang keren banget ya ChatGPT ini. Jadi kita kebantu banget gitu. Nah, ini jadwal konten 30 hari udah dibuatin juga. Wah, luar biasa nih. Gila. Mulai dari posting story behind product, CTA-nya di deskripsinya harus ada nih, teman-teman. Nanti di deskripsinya ditambahin mau tester gratis. Nah, gitu ya. Tanya aja, belum tentu kita ngasih atau ngirim, padahal cuma nanya aja, ya kan? Gitu. Terus ada konten edukasinya,
ya. CTA-nya apa? Jangan lupa save and share. Nah, follow udah nggak zaman. Sekarang lebih ke save dan share supaya ngegulung reelsnya. Banyak yang share, banyak yang lihat, otomatis follower udah pasti ngikut. Jadi nggak usah ada kata follow lagi, cukup save dan share aja. Follow udah ketinggalan gitu. Terus ada story polling, kamu suka kopi strong atau smooth? Nah, ini CTA-nya apa? DM untuk nyobain. Nah, dua-duanya kita punya produknya gitu. Testimoni pembeli. Nah, apa CTA-nya? Order via DM. Sampai di platformnya pun dibantuin juga. Nah, ini 30 hari ya, udah jadi nih. Nah, artinya ini teman-teman bisa belajar dari apa namanya? Dari ChatGPT ini ya, gitu. Nah, tuh, sampai template caption, sampai ide visualnya kita kebantu juga gitu. Nah, nah, tuh. Wah, gokil ya. Ini kalau dijual lumayan nih. Canda ya, gitu. Jadi silakan teman-teman tiru. Nanti materinya bisa minta ke Pak Arif ya. eh, bahwa dengan ChatGPT itu udah sangat ngebantu lah pekerjaannya teman-teman. Tinggal konsistennya aja. Ingat, nggak bisa kerja sendiri ya. Mending bayar lah. Mau berapa. Karena dengan membayar kita berbagi rezeki, juga berbagi tugas dan berbagi beban supaya targetnya tercapai, prosesnya juga lebih cepat, efektif dan efisien. Nah, kalau dikerjain sendiri nggak kelar gitu ya. Nah, mungkin udah cukup ya. Sampai di sini silakan nanti eksperimen di rumah masing-masing. Kita lanjut ke materi ya. Oke. Oke. Nah, dari sini saya coba ulas ya jawaban dari ChatGPT tadi gitu. Mulai dari contoh hasil riset audiennya ya, pembuatan konten. Nah, kayak pembuatan konten ini teman-teman gunakan strategi cross channel konten yang sudah saya ucapkan tadi ya, sudah saya sampaikan di awal gitu bahwa ketika posting konten upayakan linknya dibagikan di story WhatsApp. Nah, dan juga dibagikan di grup. Nah, grup random apapun itu yang penting teman-teman tahu isinya, silakan bagikan link gitu ya. Jadi itu cross channel konten supaya dapat traffic ya. Terus ini cara buat konten sendiri ya, tips-tipsnya teman-teman bisa lihat. Jadi jangan lebih dari 30 detik gitu. Kita belajar dari yang sederhana, yang mudah-mudah dulu, jangan dibuat rumit. Ya, 30 detik aja dulu gitu. Terus upayakan bangun interaksi organik dulu 1 minggu, jangan buru-buru ngiklan gitu ya. Supaya nanti teman-teman bisa pakai konten yang paling banyak view dan engagement-nya. Ya, paling banyak view dan juga engagement. Engagement tuh kayak komen, save, share ya. Sehingga nanti itu yang dipakai untuk ngiklan gitu ya. Nah, terus ini ada push gratis ya. Kalau TikTok ya otomatis udah wajib ya. Setiap buat konten, nggak cuma Instagram, TikTok juga di-publish juga gitu. Supaya dua kanal ini bisa menghasilkan ke depannya gitu teman-teman. Nah ini strategi konten organiknya tadi ya. Mulai dari behind the skin, edukasi, macam-macam itu jenis kontennya. Sama tema dan juga tips untuk produksi kontennya. Gitu. Oh ya, kalau berat, teman-teman di minggu awal tuh cukup posting 3 konten ya, 3 konten aja, 3 video ya. Kalau agak berat ngatur jadwal atau buat kontennya minimal 1 minggu 3 kali, jangan kurang ya. Nanti pelan-pelan baru ditingkatin biar tiap hari bisa posting konten video gitu. Nah ini untuk iklan, panduannya juga udah ada ya teman-teman ya. Ini bisa dieksplor karena iklan materinya udah disampaikan di webinar sebelumnya. Jadi ini lebih ke strategiknya ya, cara beriklannya. Jadi teman-teman ada panduannya nih di materi ini supaya nanti nggak boncos. 20 ribunya benar-benar bisa menghasilkan dampak atau balik modal gitu. Setidaknya balik modal ya. Tuh.
Ini eh, lanjutan dari strategi iklan berbayarnya, bisa ke WA, bisa ke e-commerce atau marketplace, bisa juga ke DM ya untuk sales sales funnel ya gitu. Tergantung behaviornya teman-teman. Biasanya teman-teman kalau memang aktif jualan di e-commerce ya pakai e-commerce. Tapi kalau lebih suka WA, monggo pakai WA atau pakai DM ya, DM Instagram dan sebagainya gitu. Terus ada penawaran yang menarik ya, beli 5 gratis satu atau paket tester 3 rasa harga spesial. Nah, manfaatin testimoni untuk penarik. Jadi iklannya bisa juga berupa testimoni. Namanya UGC, User Generated Content. Jadi kita daur ulang konten testimoninya, lalu kita iklankan. Ya, ini ampuh lah, cukup ampuh teman-teman untuk menarik calon pembeli baru. Oke. Nah ini kunci keberhasilannya, jangan kejar viral dulu, tapi kejar engagementnya dulu, interaksi dan komunitas pelanggan kecil, supaya algoritmanya udah beda soalnya. Kalau dulu ngejar viral, memang, maksudnya yang penting banyak yang nonton, gitu. Tapi kalau sekarang kita ngejar interaksi dan komunitas pelanggannya supaya algoritmanya dapat, sehingga konten kita itu apa ya bisa di boost lebih jauh lagi oleh Instagram maupun TikTok. Fokus ke konten yang real dan relatable, bukan visual mewah. Bahkan kadang-kadang konten-konten receh, konten-konten yang apa ya, konyol gitu ya, istilahnya lebih lebih suka dikomen orang gitu. Ya, nanti akan saya kasih contoh lah, konten-konten receh itu ya. Terus budget kecil ya 100.000 udah cukup. Sama jangan sampai lepas dari story WhatsApp harian. Ini karena ini aset. Jangan sampai dilewatin tuh story WhatsApp ya. Oke. Jangan cuma curhat apa ngeluh di story WhatsApp, tapi manfaatin story WhatsApp-nya untuk jualan ya, gitu teman-teman ya. Nah ini blueprintnya ya, teman-teman bisa contoh juga gitu. Mulai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai full 30 hari. Nah, jadi ini udah cukup, oke. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Mungkin ini materi dari saya ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Regif atas berbagai macam materi ya yang luar biasa sekali. Siang hari ini memberikan banyak insight untuk kita semua gitu ya, bahwasanya ternyata bisa memanfaatkan berbagai macam eh, sosial media dan juga AI untuk memaksimalkan usaha kita itu. Baik, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di link eh, yang ada di chat room. Kemudian jangan lupa juga untuk menuliskan pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang akan kita bahas di sesi diskusi nanti. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke polling kedua. Silahkan host untuk menampilkan polling kedua. Oke, ini ada pertanyaan link yang mana? Linknya sudah ada di chat room ya, Kakak, untuk bisa diisi. Eh, jangan lupa juga berikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan diisi polling kedua yang ada di layar. Ada 3 pertanyaan. Silahkan untuk dipilih terkait dengan jenis usaha, kesulitan, dan juga keunggulan dari usahanya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, Bapak dan Ibu, hasil polling yang kedua. Yang pertama terkait dengan jenis usahanya, 57% menjawab usahanya terkait dengan makanan dan minuman. Kemudian ada 14% yang terkait dengan dunia fashion, dan yang lainnya, yang di luar dari kriteria yang ada di atas, ada sekitar 29%. Selanjutnya yang terkait dengan pertanyaan nomor 2, kesulitan yang dihadapi dalam penjualan melalui platform digital.
Ya, 29% menjawab memilih platform yang tepat ya. Kemudian 43% menjawab mendapatkan lebih banyak pelanggan. Kemudian 14% terbatasnya pengetahuan cara menggunakan platform digital dan juga 14% belum bisa membuat foto produk yang menarik. Nah, untuk terkait dengan pertanyaan ketiga, keunggulan usaha jika dibandingkan dengan usaha sejenis. 50% menjawab produk yang unik berbeda dengan yang ada di pasaran. Kemudian 14% menjawab pelayanan yang mengutamakan kepuasan pembeli. Kemudian 21% menjawab kualitas produk yang lebih baik dari produk sejenis yang ada di pasaran. Serta ada sekitar 14% yang menjawab harganya lebih ekonomis. Gitu. Ya, jadi ada 3 hal yang terkait dengan jenis usaha, kesulitan dan juga keunggulan usaha. Nah, ini sudah bisa memetakan ini ya, apa yang ada yang sedang dihadapi oleh teman-teman usaha UMKM. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengisi poli kedua. Selanjutnya kita akan ketemu dengan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Mbak atau Bu Eh, Florenza Fembri Hamumpuni. cek Selamat apa siang, terdengar Mbak. suara saya? Ya, beliau ini ownernya brand Beli Kopi, Beli Pack, dan juga House on Plus. Baik, mungkin untuk selanjutnya Mbak Fembri ya, Mbak Flo atau apa ini panggilannya? Eh, Mbak Flo saja. Oke, Mbak Flo aja. Mbak Flo akan menyampaikan berbagai macam pengalaman ya terkait dengan sebagai pelaku UMKM yang sudah sukses memanfaatkan pemasaran secara digital gitu. Silahkan Mbak Flo, bisa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Yuni untuk pengantarnya. Oke, selamat siang teman-teman semua di sini. Saya panggil teman-teman saja ya. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kurang kencang dikit ya Mbak ya. Eh, oh baik. Oke. Nah, ini saya lebih suka menyebutnya sharing ya. Terima kasih untuk MAK Media sudah memberikan saya kesempatan siang hari ini sharing terkait pemanfaatan digital marketing pada usaha saya sendiri, yaitu usaha kopi bubuk Lampung. Brandnya adalah Bikopi. Boleh next? Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Kita coba bayangkan, uh, coba teman-teman di sini bayangkan kalau teman-teman punya produk tapi tidak masuk di digital, siapa yang bakal tahu produk teman-teman itu enak atau bagus selain tetangga sebelah? Itu paling mentok tetangga sebelah atau teman-teman di sekitar kita mungkin ya. Nah, oke, next. Nah, untuk latar belakang sendiri, jadi saya mendirikan usaha kopi ini waktu itu pada masa pandemi ya teman-temannya. Terinspirasi dari Lampung itu terkenal dengan kopinya ya. Salah satunya adalah kopi Robusta Lampung. Nah, kopi Lampung ini termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi selain yang terbaik juga memiliki persaingan yang ketat karena di daerah saya sendiri di Lampung itu sudah red ocean ya, sudah banyak pemain kopi di sini. Nah, untuk itu saya itu harus mulai beradaptasi nih, tidak bisa mengandalkan dari penjualan di sekitar saya saja atau penjualan offline saja. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menerapkan digital marketing ini mungkin pendorongnya salah satunya karena kepepet ya, tapi benar kata orang kalau kita misalnya kepepet kita itu bakal di grow ya, mau belajar akhirnya. Jadi tujuan dari memanfaatkan digital marketing ini yang pertama untuk memperluas pasar pastinya lebih global ya. Kemudian yang kedua
harapannya adalah mampu meningkatkan penjualan produk. Oke, next. Nah, ada tantangan usaha yang saya hadapi ya. Jadi sebelum saya menerapkan digital marketing ini pastinya ada alasannya ya. Ini yaitu pasar yang terbatas pada wilayah sekitar, yaitu lokal punya. Kemudian branding. Nah, untuk branding ini salah satu masalah utama ya, karena sekarang kalau bisa terkenal maka susah untuk coba masuk ke dalam pasar gitu ya. Jadi kita harus perkuat juga branding produk kita. Kemudian sulit bersaing harga. Ini juga masalah utama juga di tempat saya, karena kopi itu ternyata banyak jenisnya, banyak kualitasnya juga nggak semuanya oke punya, tapi mereka kompetitor ini tetap menjual dengan harga yang di bawah harga standar. Nah, kita sebut saja ada perang harga lah ya di sini ya. Kemudian kurangnya promosi digital. Jadi dari tantangan-tantangan ini akhirnya saya Branded Kopi memutuskan untuk mencoba memanfaatkan digital marketing melalui kanal sosial media dan marketplace. Oke, next. Nah, untuk pemanfaatan digital marketingnya itu yang digunakan adalah sosial media, yaitu Instagram, Facebook, marketplace. Itu saya gunakan Shopee. Kemudian saya juga buat WhatsApp bisnis ya. Jadi untuk semua kanal ini usahakan kalau memang teman-teman mau mulai menerapkan digital marketing di bisnis teman-teman, kanal-kanal ini dibuat dalam bentuk bisnis ya. Jadi Instagram bisnis, Facebook bisnis, kemudian WhatsApp-nya juga harus bisnis. Kenapa? Karena itu kedepannya akan membantu teman-teman untuk mengukur engagement ya. Kalau misalnya di Instagram dia ada fitur bisnis ya, jadi teman-teman nggak usah pusing gimana caranya melihat seberapa ini sih produk saya menarik perhatian gitu. Nah, itu ada di fitur bisnis. Makanya semua kanal ini sebisa mungkin harus dalam bentuk bisnis ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ada 3 strategi yang saya terapkan karena hari ini berkaitan dengan digital marketing. Jadi ini strategi yang sudah saya terapkan kurang lebih selama 3 bulan. Jadi yang pertama, saya membuat konten edukatif dan storytelling. Jadi misalnya konten yang saya buat itu mengenai asal kopi, kemudian proses kopi. Yang saya pakai adalah proses natural. Nanti teman-teman boleh mampir ke Instagram saya @blikkopi_id. Nah, kemudian saya juga buat konten berupa varian kopi. Jadi lebih mengedukasi lewat konten itu. Ternyata kopi Lampung itu tidak hanya identik dengan pahitnya saja. Ternyata ada varian lagi yang bisa kita kulik, yang bisa kita create jadi produk yang lebih enak gitu. Itu yang pertama adalah konten edukatif dan storytelling. Kemudian yang kedua itu saya berkolaborasi dengan micro influencer. Jadi ini kenapa saya sebutnya micro influencer, karena influencernya memang lokalan punya. Sekarang sudah banyak ya influencer itu ada yang mikro, ada yang makro. Kalau misalnya yang makro mungkin budgetnya lebih high ya. Tapi yang saya ajak kerjasama di sini adalah kebetulan dia free gitu. Nanti saya kasih tahu gimana caranya bisa dapat influencer yang free sekaligus memperkenalkan produk kita. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan iklan. Nah, kenapa saya taruh posisi iklan ini di last ya, last but not least pokoknya. Karena saya harus bangun dulu konten, kemudian saya berkolaborasi dulu dengan micro influencer, dan jadi mereka nanti bakal membuat video testimoni dan segala macam dari mereka, dan video itu nanti bisa saya gunakan sebagai bahan iklan yang tadi disebutkan oleh Pak Regis ya. Jadi kita daur ulang jadi untuk bahan iklan kita seperti itu. Next.
Oke, timeline yang digunakan itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Jadi bulan pertama itu optimasi akun sosial media, yaitu tadi produksi konten yang menarik, yang interaktif, yang storytelling. Itu di bulan yang pertama. Fokus saja di bulan pertama. Nah, untuk detailnya tadi yang sudah diberikan oleh Pak Regis ya, itu ada semua detailnya. Selama 1 bulan teman-teman cukup konsisten melakukan tadi yang diberikan, ikuti saja. Kemudian masuk di bulan kedua, saya mulai fokus dengan kolaborasi dengan influencer. Jadi gini, setiap saya ada momen event atau misal pembazar, di sana pengunjungnya itu background-nya macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang ternyata dia punya followernya besar, kemudian ada yang seperti duta-duta wisata. Nah, di situ saya ngambil momen, saya berikan produk saya free kepada mereka, untuk mereka cicip, untuk mereka kasih testimoni, dan untuk dibuatkan videonya. Jadi, win-win solution lah. Saya tidak perlu membayar influencer itu. Kalau membayar lumayan mungkin ya untuk rate-nya sendiri ya. Tapi karena kita barter aja, jadi saya bisa dapat testimoni dari mereka dan dapat video juga. Nah, itu di bulan kedua. Kemudian masuk di bulan ketiga, saya mulai beriklan. Ini kalau nggak salah itu saya modalnya 100 ribuan ya, dengan materi dari video yang didaur ulang yang saya dapat dari testimoni pelanggan dan influencer itu. Seperti jadi selama 3 bulan kalau nggak salah saya sudah terapkan ini. Oke, next. Nah, ini hasilnya ya. Untuk hasil saya bagi dua, hasil kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau untuk hasil kuantitatif itu lebih ke angka ya. Kita ngelihat semuanya berdasarkan angka. Nah, ini kan sudah saya lakukan awal tahun kemarin. Jadi untuk hasil kuantitatif sendiri itu terlihat dari penambahan penambahan follower ya. Yang awalnya itu 500, dia menjadi kurang lebih 1000 followernya. Itu untuk penambahan follower. Kemudian untuk penjualan rata-rata per bulan yang awalnya hanya 50 pack, itu menjadi sekitar 200 sampai 250 pack. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jangkauan iklan. Jadi saya kalau saya sendiri menargetkan itu untuk iklan kopi saya itu ada di wilayah Sumatera, Jawa, dan wilayah Timur. Kenapa di wilayah itu? Jadi saya itu udah riset kurang lebih setahun ya, cukup lama memang. Jadi sebelum benar-benar memutuskan untuk beriklan ini, saya benar-benar riset wilayah mana sih yang memang tinggi akan kebutuhan kopi. Jadi teman-teman kalau mau beriklan harus riset juga, nggak bisa modal berani atau nekat punya modal banyak lalu beriklan, itu nanti jatuhnya boncos dan kurang tercapai ya targetnya ya. Oke, seperti itu. Next. Nah, untuk hasil kuantitatifnya ini ada di gambar ya. Jadi ini nggak semuanya saya tampilkan karena ini banyak yang dikasih slide-nya, jadi beberapa saja. Jadi penambahan penjualannya ini ada data. Jadi saya di sini kerjasama dengan 3 toko oleh-oleh yang cukup besar. Ini adalah satu toko oleh-oleh. Ini baru satu toko oleh-oleh ya. Kita lihat ini satu toko oleh-oleh dengan beberapa cabang di sini. Dan ini di bulan yang pertama ya, di bulan pertama itu untuk orderannya ada sekitar 90 ya, 90 orderan. Kemudian masuk ke bulan kedua dia ada peningkatan toko oleh-oleh yang sama. Ini ada peningkatan. Kemudian di bulan ketiga dia meningkat juga. Seperti ini baru satu oleh-oleh, toko oleh-oleh lagi. Jadi ini baru satu toko oleh-oleh gitu. Dan kebetulan setiap satu toko oleh-oleh di sini itu cabangnya itu bisa 3 sampai 6. Seperti itu teman-teman, itu dari peningkatan penjualan secara offline ya. Jadi digital marketing ini tidak hanya mendorong penjualan secara online, tapi juga membantu meningkatkan penjualan secara offline meskipun kita tidak promosi secara offline ya. Jadi dia itu seperti kanal gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kalau pemanfaatan digital marketing ini jangan melulu kita fokusnya
dengan digital marketing, penjualan online kita nanti bakal push atau meningkat. Nah, sebenarnya dampaknya juga berpengaruh terhadap penjualan offline kita. Berarti misalnya teman-teman bekerja sama nih dengan toko oleh-oleh atau teman-teman ada reseller nih di kota atau tempat tinggal teman-teman nih. Nah, itu dengan digital marketing itu juga sebenarnya bisa meningkatkan penjualan secara offline. Itu. Oke, next. Nah, untuk yang hasil kualitatif atau lebih ke mutu ya, jadi bisa ditarik kesimpulan, pertama meningkatnya loyalitas konsumen. Nah, ini kalau kita titip produk di toko oleh-oleh, kan kita nggak bisa direct langsung ya pembelinya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu, produk teman-teman ada dititipin di toko oleh-oleh, bisa sebentar teman-teman luangkan waktu ngobrol dengan kasirnya atau misalnya jaga toko oleh-oleh itu gitu di station yang ada produk kita ya, teman-teman bisa tanya gimana nih penjualan produk, ada yang tanya-tanya nggak sih soal produk kita, atau ada nggak sih yang pernah minta sosial media kita gitu, karena kita kan nggak bisa bertatap muka langsung dengan pembeli yang ada di toko oleh-oleh seperti itu. Jadi kayak kita menggali data dari si kasir toko oleh-oleh itu. Gitu. Kemudian yang kedua itu peningkatan DM ya, terutama ini di testimoni. Jadi testimoninya itu masuk ke WA juga, masuk ke DM Instagram juga, itu meningkat ya, dari yang 4 menjadi kurang lebih 50 plus lah. Kemudian adanya repeat order dari pelanggan luar Lampung. Nah, pelanggan luar Lampung ini kalau belinya banyak, beli kopi banyak itu, mereka tuh lebih sukanya itu ngechat WA ya. Karena kalau saya perhatikan, mereka tuh kayak senang langsung berbincang gitu dengan entah adminnya atau dengan saya gitu kan. Karena bisa nawar mungkin kalau misalnya belinya banyak gitu. Nah gitu, jadi lebih trust gitu. Kok oh iya ini kopi Lampung nih enak gitu. Mereka langsung chat gitu. Nah yang kedua, nah ini bonus sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah secara konsisten melakukan yang tadi saya bilang, itu dia bisa diliput oleh media lokal dan nasional. Oke, next. Nah ini ada beberapa video ya, short video. Jadi yang boleh coba diputarkan. Yang pertama, back. Oke. Nah ini yang pertama, ini saya berkesempatan jadi mengisi pojok kopi di kantor Kementerian Pariwisata. Oh ini jadi saya kaget ya ketika saya di WA oleh orang kementerian bahwa saya ditawarkan mau nggak kamu mengisi pojok kopi di kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta. Saya kaget. Kemudian saya tanya, mohon maaf, Bapak tahu info dari mana? Terus mereka bilang, saya lihat Instagramnya Ibu, kemudian saya tertarik mau mencoba kopi Lampung. Oke, akhirnya saya mengisi di sana, di pojok kopi kantor Kementerian Pariwisata. Nah, ini bonus plus nih. Kemudian di gambar yang kedua ini saya diliput media, kalau nggak salah Lampung Post. Jadi ini nggak saya bayar, yang ngeliput ini nggak saya bayar, benar. Saya lagi ikut event BRI kalau tidak salah. Mereka datang, terus mereka tanya-tanya lah, seperti gitu. Kemudian saya tanya balik, dapat infonya dari mana? Terus mereka bilang, saya lihat di sosial media ini. Nah, ini yang ketiga, ini juga sama, ini dari Kompas ini. Jadi mereka datang ke rumah saya untuk meliput produk kopi saya. Dan ini juga saya nggak bayar, ini free, benar-benar free. Saya nggak pernah bayar media untuk meliput produk saya sama sekali. Ini free. Jadi mereka datang, terus mereka bilang, saya dapat info katanya ada kopi Lampung yang juga memanfaatkan limbah kopinya. Jadi mereka ngeliput datang ke rumah. Nah, gambar yang keempat ini saya dapat CSR hibah ya kalau kita bilang ya.
saya dapat hibah dari BUMN yaitu Pelindo berupa mesin kopi. Ini jadi semua ini terjadi itu berawalnya dari sosial media. Saya nggak kenal orang-orang ini, saya nggak bisa menjangkau orang-orang ini, tapi mereka bisa menjangkau saya. Nah itu lewat apa? Lewat sosial media gitu. Jadi ini jangka panjang ya teman-teman ya, bahwa kalau kita konsisten itu hasil baik juga bakal pasti datang ke usaha kita. Oke, next. Nah, oke, kesimpulannya. Jadi, digital marketing itu buat usaha saya memang terbukti efektif, yaitu mampu memperluas pasar, tidak hanya di lokal, tidak hanya di Lampung, tapi bisa menjangkau daerah-daerah di luar Lampung. Terus kemudian yang kedua, berinvestasi kecil sekalipun pada iklan dan konten itu mampu menghasilkan dampak yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini harus dilakukan melalui riset ya teman-teman. Jangan lupa riset dan konsisten. Jika sudah menemukan polanya, teman-teman harus konsisten menjalankannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, penutupnya. Jadi ini langkah untuk mulai digital marketing dari saya ya. Ini dari view saya sebagai pelaku usaha kopi. Yang pertama adalah membuat akun itu bisnis. Kemudian yang kedua, foto produk secara menarik. Nah, kalau dulu memang foto produk yang bagus itu mindsetnya adalah harus ke tukang foto ya. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk mempercantik foto produk kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga, tulislah deskripsi produk yang jujur dan menarik. Jadi, teman-teman jangan takut, kekurangan itu pasti ada, tapi itu bakal kita perbaiki sejalan dengan usaha kita. Oh, nanti ada yang kurang, kita perbaikin. Ada masukan, kita perbaiki. Seperti itu. Kemudian yang keempat, belajarlah beriklan dengan digital marketing dalam skala yang kecil. Gitu, nggak perlu harus ratusan ribu atau 1 jutaan. Tadi Pak Raji sudah menjelaskan itu bisa di-start di angka 20.000. Kemudian yang terakhir, membangun komunitas. Nah, sekarang saya itu sudah ada komunitas kopi. Jadi terbentuk belum ada setahun memang itu saya bikin komunitas kopi, tergabung di sana untuk supaya kita ini ada loh kayak sorry membangun komunitas kopi untuk membantu memperbesar usaha kita seperti itu dengan komunitas yang solid. Mudah-mudahan itu juga mampu support untuk usaha kita. Misalnya teman-teman ada produk keripik, mungkin bisa membangun komunitas keripik pisang, misal seperti itu. Atau komunitas kerajinan daerah. Oh, nanti lebih trust gitu orang kalau misalnya kayak kita itu tergabung atau kita bikin komunitas seperti itu. Oke, next. Ya udah bisa. Nanti mungkin itu view dari studi kasus usaha kopi saya yang berkaitan dengan digital marketing. Saya kembalikan ke Mbak Yuni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Flo yang sudah menyampaikan berbagai macam tips ya untuk selama membesarkan beli kopinya gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, eh, kita sudah mengikuti pemaparan dari dua narasumber kita dari Mas Regif dan Mbak Flo. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, boleh ketik di chat Zoom atau boleh raise hand untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan para narasumber. Silahkan raise hand, nanti akan kami berikan kesempatan bertanya secara langsung. Apakah mungkin ada pertanyaan yang lewat jalur yang lain, Pak Arief? Tidak ada, Mbak. Di chatroom tidak ada pertanyaan.
Mungkin raise hand saja. Oke, baik. Bapak dan Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, baik terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Flo ataupun mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Regif, mungkin bagaimana sih caranya bikin prompt yang AI tadi ya, sehingga bisa membuat jadwal-jadwal untuk pembuatan konten. Mungkin juga bisa tanya sama Mbak Flo, gimana sih caranya bisa diundang ke berbagai kegiatan gitu ya, yang bisa bikin brand kita semakin dikenal gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau mungkin ketik di chat. Sudah sangat jelas materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Silahkan Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya yang ingin bertanya. Mbak Flo, mungkin bisa sedikit cerita nih, gimana sih caranya biar bisa diundang gitu ya? Mungkin mereka bisa apa tadi ya? Nggak, tidak, kita tidak apa ya, mendekati gitu ya, tapi dideketin gitu ya. Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Gimana sih caranya supaya menarik gitu untuk dideketin, baik itu mungkin dari sesama pemilik brand kopi atau mungkin dari kementerian gitu. Gimana sih tipsnya? Mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan di materi tadi, mungkin bisa cerita. Oke, makasih Mbak Yunik. Ini sharing ya, kalau dari saya sendiri itu memang bukan yang terlalu mengejar ya. Jadi kalau ada kesempatan ataupun event, memang diri saya sudah siap, itu saya nggak pikir menang atau kalah, gagal atau berhasil, saya ikut gitu. Jadi semuanya itu dipersiapkan. Jadi kebetulan kan produk saya adalah makanan dan minuman ya kategorinya ya. Jadi untuk makanan dan minuman ini rasa itu memang penting. Tapi yang paling penting adalah eh, membangun brand atau brandingnya dan promosi karena itu pintu awal sebelum orang tahu rasa. Dalam artian tahu loh makanan ini atau minuman ini taste-nya atau rasanya itu enak, itu yang utama ya Mbak Unit ya kalau menurut saya. Yang kedua eh, kita konsisten, jadi nggak perlu ngelihat oh brand yang sama di sebelah itu kayak gini produknya kita juga ngikut, nggak. Nah itu kalau saya sebut lawan arus ya, tapi tetap pakai risetnya. Itu yang saya terapkan sampai detik ini, memiliki usaha kopi, terus melakukan inovasi, terus introspeksi diri, introspeksi produk, itu di mana lagi kurangnya, di mana lagi bagian mana yang harus diperbaiki. Kemudian bonusnya adalah nanti setelah itu semua terpenuhi atau tercapai, konsisten, terus mau belajar, terus melihat peluang dan pastinya kita dan produk kita udah siap, itu pasti kesempatan baik itu bakal datang menghampiri. Seperti itu. Ini. Oke, terima kasih Mbak Flo. Mungkin ada insight tambahan ya. Kalau kayak saya sih sebagai customer gitu biasanya sering dapatnya ketika lewat Instagram gitu ya. Diklik, dapat kontak, akhirnya kita bisa tanya-tanya gitu kan. Nah itu nanti kalau tertarik kan bisa lanjut gitu ya. Iya. Oke Mbak Flo, kita lihat tampaknya di Oh, ada pertanyaan. eh, chat udah ada pertanyaan. Ini dari Ibu Nita. Saripala Bogor. Oke, kami dari komunitas ibu-ibu yang tidak melek digital. Yang paling ringan apakah menggunakan WA saja gitu ya. eh Bagaimana Mbak Flo yang terkait dengan apakah cuma cukup WA aja atau mungkin ada cara yang lain yang juga mudah gitu ya. Jadi ini eh ada dikit curhat nih, materinya Heeh. menarik tetapi untuk usia tertentu mesti mencermati pelan-pelan gitu ya. Untuk anak muda mungkin relatif mudah. Terima kasih sharingnya. Oke Mbak Flo, mungkin silahkan Oke, ini Bu ditanggapi. Nita ya, Bu Nita dari Bogor ya. Jadi usaha kritik ini pasarnya luas Bu Nita.
seandainya pun Junita dan ibu-ibu lain di sana memang belum melek digital, dengan usia sudah senja, saya nggak bilang tua ya, tapi saya bilang senja. Usianya sudah senja, jadi agak lambat untuk mencermati atau mempelajari. Sekiranya ibu dan komunitas di sana itu bisa memberdayakan anak muda. Misalnya di sana itu ada anak muda yang memang tertarik, interest gitu, untuk bergabung dengan usaha ibu-ibu di sana, itu bisa. Jadi anak muda ini berperan sebagai uh, yang membuat konten mungkin, kemudian anak mudanya bisa diberdayakan untuk belajar di digital marketing, karena memang usia yang sudah senja atau misalnya bertambah itu tidak bisa dipaksakan gitu. Dipaksakan pun mungkin tidak maksimal. Jadi salah satu caranya adalah tadi yang dibilang Pak Rajib, kita tidak bisa sendiri. Kalau bisa kita minta bantuan orang lain. Nah, kita bisa memberdayakan anak-anak muda di sana gitu kan. Kan keren kalau misalnya masih muda, membantu komunitas, kemudian kedepannya bisa sukses. Amin. Seperti itu kalau dari saya Mbak Yunik dan Junita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Flo. Mungkin kita ajak bergabung Pak Rejif ya, mungkin ya. Dari sudut pandangnya Pak Rejif mungkin. eh, halo Pak Rejif. Halo Mbak. Iya, gimana nih kalau menurut Pak Rejif nih, untuk ibu-ibu yang tidak melek digital gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan dari apa sosial media yang ada gitu? Apakah cukup pakai WA aja atau mungkin ada cara-cara yang lain yang mudah gitu? Mungkin kalau membayangkan pakai AI-nya Pak Rejif tadi pakai ChatGPT, bikin promptnya aja udah panjang gitu kan, walaupun mungkin Ya, secara ideal bagus ya Pak ya, mungkin tapi kalau untuk eh, ini apa ibu-ibu gitu ya, yang mungkin familiarnya dengan WA, apakah ada tips-tips gitu? Monggo Pak Rejif. oke. Baik, terima kasih Mbak Natalia. Ya. Jadi memang ibu saya juga udah cukup tua ya. Ceritanya umurnya 66 tahun, masuk ke 67. Cuma semangat ibu-ibu ini luar biasa gitu. Walaupun di usia lanjut, mereka kalau yang namanya jualan tuh nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Jadi energinya luar biasa ini ibu-ibu ini. Cuma kalau kita paksakan sesuatu yang mungkin belum pada kapasitasnya itu, maka dia tidak akan bisa gitu. Tidak akan masuk. Artinya lebih baik kita berdayakan ya anak-anak muda gitu di lingkungan sekitar. Contohnya kita kasih ruang mereka belajar gitu ya di lingkungan sekitar kita, lalu kita arahkan. Artinya sebagai seorang ibu-ibu ini bisa mengarahkan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat tadi untuk masuk ke kanal digital. Jadi pemahaman kerangka pikirnya dipahami, lalu prakteknya, teknisnya kita lempar ke anak-anak muda tadi. Karena nggak akan bisa tadi ya, kapasitasnya untuk membuat konten, untuk produksi konten, untuk eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan digitalisasi itu memang sudah bukan pada tempatnya gitu, bukan pada umurnya. Maka hal satu-satunya yang wajib dilakukan adalah mendelegasikan. Nah, maka tadi saya sampaikan di materi buat ibu-ibu lebih baik berdayakan anak-anak muda, baik itu sharing komisi ya, maksudnya bagi hasil ya, ataupun memang kalau ada modal ya bayar, tapi ada target gitu istilahnya. Saya kemampuannya di 250.000, yang penting ada targetnya. Kamu bisa buat kan sebulan berapa dengan biaya 250.000? 5, oh ditawar lagi 10 ya. Nih, kamu buat kontennya harus datang ke tempat saya ya, di ruang produksi saya, ketika lagi produksi, pas event kamu ikutan juga gitu kan. Terus termasuk fotonya juga segala macam. Nah, itu lebih menjawab karena tidak akan selesai permasalahannya
kalau tidak ada perubahan. Artinya ibu-ibu mohon dimaklumi kalau dipaksakan masuk ke digital secara personal tidak bisa, tapi ibu-ibu harus mengganti waktu, energi, dan juga pemikiran itu dengan uang yang ibu-ibu punya untuk diberikan ke anak muda yang memang sesuai zamannya dan kemampuannya tadi. Jadi aturlah manajemen keuangan untuk menyisihkan beberapa untuk biaya produksi konten tadi, karena itu wajib. Nggak akan berkembang. Tadi di materi yang Mbak Flo kan ada, tidak akan terkenal produk kita kalau hanya di seputaran offline aja. Ibarat warung, kita buka warung di desa, maka yang beli adalah penduduk desa itu ataupun tetangga kita aja. Tapi kalau udah masuk ke Instagram, ke TikTok, yang nggak kenal, bahkan nggak pernah ketemu, itu bisa jadi pelanggan kita. Sehingga itu udah menjadi hal yang telah dan wajib dilakukan oleh pelaku usaha se-Indonesia gitu, apalagi di level-level mikro sangat-sangat wajib dilakukan pembuatan produksi konten, live live selling ya, live TikTok, live Shopee itu udah suatu kegiatan yang wajib dilakukan setidaknya 1 minggu sekali kalau live. Kalau konten setidaknya seminggu 3 kali. Nah, mungkin itu sarannya agak agak apa ya, eh, agak sedikit memaksa, tapi memang sudah wajib hukumnya gitu. Ya, udah wajib hukumnya ya. Mungkin itu sarannya dari saya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rejif. Lebih menambah ya wawasan untuk kawan-kawan yang lain. Eh, Ternyata kalau pakai WA aja berarti menjangkau circle ya, circle aja. Untuk bisa lebih harus pakai sosial media yang lain yang dimana kita harus berkolaborasi dengan yang apa ya sesuai usianya gitu ya. Apa boleh buat ya, memang harus koordinasi, kolaborasi dengan anak-anak muda yang biasa pegang gitu ya. Kalau untuk memajukan, membesarkan usaha kita. Nah, ini ada oh iya, ini Bu Nita udah mengambil kesimpulan nih. Berdayakan anak muda, beri anak muda ruang belajar, sharing commission, target jelas. Terima kasih, Mas. Oke. Jadi udah ini ya dari Mbak Flo dan juga Pak Rejif sudah bisa diambil ininya ya intisarinya oleh Bu Nita. Semoga nanti Bu Nita bisa ini ya, bisa menindaklanjuti dengan baik gitu. Oke, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan materi kita hari ini? Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa tulis di... Oke, ini ada pertanyaan. Boleh kami, boleh nanti kami ikutkan anak muda ikut webinar-webinar ke depan ya Mbak? Waduh, ini pasti boleh ya Mas Arief dari Arta Media. Ada masukan untuk teman-teman penyelenggara dari Marta Media. Ya, oke, udah dapat jempol itu, Bu. Oke, insya Allah nanti bisa di ini ya, diwujudkan di webinar yang selanjutnya. Oke, sekarang 14 lebih 40 menit. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Atau mungkin bertanya secara langsung, pakai raise hand, jika mungkin biar lebih puas gitu ya. Ngomong secara langsung, silahkan, masih kami tunggu. Oke. Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, sudah cukup gitu ya. Mungkin perlu mengendapkan dulu materinya, nanti materi akan di-share gitu ya. Atau mungkin sudah di-share oleh teman-teman penyelenggara dari Marta Media. Nanti mungkin materi perlu diendapkan dulu gitu ya informasinya. Mungkin bisa diskusi lagi di webinar yang selanjutnya gitu ya Mas Arief ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita tutup, ada survei evaluasi yang nanti akan dibagikan melalui chat ya untuk mendapatkan materi dan juga e-sertifikat. Nah, sebelumnya saya mewakili teman-teman dari Mata Media mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Flo dan juga Mas Rejif yang sudah dengan luar biasa memberikan materi dan Terima pencerahan kasih. untuk kita semua hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan. Tadi ada link surveinya.
Sambil menunggu pengisian, kita foto bersama dulu, Mbak. Oke, boleh, boleh. Eh, Teman-teman, mohon di open kameranya untuk foto bersama. Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita mengisi survei umpan balik. Akan kami bagikan share-nya, linknya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi bisa dengan scan barcode maupun menuliskan link pada browser masing-masing. Untuk materi hasil webinar hari ini, linknya ada di form survei di bagian bawah. Nanti bisa diklik di sana. Oke, nanti setelah mengisi link survei ini akan ada link materi ya, Mas Arif ya. Ya, Bapak Ibu mohon untuk mengisi nomor telepon, HP maupun emailnya yang sesuai karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat melalui email. Jadi tulisannya harus yang sesuai dengan emailnya masing-masing ya. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikat emailnya harus yang benar, email yang ini yang resmi gitu. Soalnya kalau enggak nanti nyasar emailnya. Oke, Bapak Ibu, kami masih menunggu pengisian survei pasca webinarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami selanjutnya akan menampilkan teaser untuk webinar selanjutnya yang seri 3.